Haleluya, salam saudara-saudara. Apa yang saya katakan dan ramalan-ramalan prediksi saya tentang kehidupan di pesantren, musola, masjid, bahwa tidak akan pernah baik lembaga agama ataupun organisasi keagamaan di Indonesia selain memberatkan pembangunan sumber daya manusia ke depan. Jelas-jelas kesaksian dari murid-murid alumni di pesantren, dan menarik sekali wawancara Deddy Corbuzier mengenai pelecehan kemaluan yang ada di pesantren. Berikut ini kita dengarkan ya cuplikannya. Bisa dibilang pemuka agama, PNS juga dia melakukan onani terhadap anak kecil itu di depan istrinya dengan ritual-ritual tertentu. Istrinya ikut ngipasin apa? Ngipasin ketika celananya dibuka, keluar tuh ya si alat kelaminnya tuh dikipas-kipasin biar bangun lah. Disumpah Al-Quran, dipegangkan Al-Quran tangannya berdua gitu. Kalau sampai ada yang tahu kisah ini, berarti kamu akan celaka gitu. Termasuk gue juga disumpah Al-Quran. Gue disumpah Al-Quran untuk menutupi pelecehan seksual ini. Iya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ya, saudara-saudara, ngeri sekali bahwa pesantren ini setiap waktu melahirkan keadaan yang mengerikan. Saya melihat ketika awal mula membangun pendidikan di Indramayu, Az-Zaitun yang dituding oleh MUI sebagai pesantren sesat, saya bilang saya lawan tuh MUI. Justru pesantren-pesantren yang di luar Zaitun itulah yang sesat dan cabul. Kenapa mengajarkan kitab Qurratul Ayun, yaitu kitab pendidikan begituan di dalam pesantren, dan jelas-jelas sekali diajarkan bagaimana kenikmatan sorga nanti ketika berada bersama bidadari-bidadari. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Surat As-Saffat ayat 48. Itu bagaimana membayangkan dan mengajarkan. Di dalam kitab Qurratul Ayun juga diceritakan bagaimana bersatu dengan wanita, maksudnya gituin wanita dengan rasa dan kenikmatan yang enak antara anak-anak muda, sehingga kitab ini memungkinkan pesantren itu melakukan pelecehan-pelecehan itu, dan tidak terhitung berapa kali hal ini saya omongkan, dan kejadiannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tanpa ada polisi yang bertindak bagus, dan tidak ada undang-undang dan hukum yang menangani ini, sehingga setiap pesantren itu bebas tanda petik. Kadzalika wazzawwajnahum bihurin ain. Demikianlah kemudian kami kawinkan kepada mereka, kawinkan dengan bidadari yang bermata indah, hurin ain. Jadi tidak ada kenikmatan melihat wanita yang begitu cantik dan luar biasa. Surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 54.
muttaqina ala sururim masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang bersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari-bidadari yang bermata indah. Kalau sekarang bukan dipan-dipan lagi kayak zaman itu, tetapi spring bed yang bagus dan harga mahal, dan cewek-cewek itu tidur berlapis-lapis dan bersusun-susun. Digambarkan seperti itu. Jadi Deddy Corbuzier, kamu mestinya punya peran penting, apalagi kamu itu dengan channel besar ini harus bisa membongkar kelakuan itu, kelakuan ustadz-ustadz, dan kamu kan sudah masuk satu agama dengan itu. Berani dong datang ke sana, ke pesantren-pesantren itu. Jangan hanya memanggil narasumber untuk kamu wawancarain di studio kamu. Muttaqina ala sururim masfufatin wa zawwajna bihurin 'ain. Mereka bersandar, surat At-Tur ayat 20, sama dengan ayat yang saya bacakan sebelumnya. Fihinna khairatun hisanun. Dan di dalam surga-surga itu ada bidadari yang baik-baik dan jelita. Jelita itu matanya cantik sekali. Jadi ngelihat matanya itu orang nggak bosan-bosan. Di surat Fabi'ai ala ayat 70. Hurrim maksuratum fil khiyam. Dan bidadari-bidadari yang dipelihara dalam khiyamat, dalam kemah-kemah, sampai seperti itu. Dibayangkan saudara, bagaimana itu di kemah-kemah, kayak Muammar Gaddafi, dia dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Itu sebabnya Muammar Gaddafi itu dia dikelilingi dan dijaga oleh tentara-tentara bidadarinya itu setiap hari. Maka dia pindah dari satu kemah ke kemah yang lain di antara gurun-gurun yang melingkupi kehidupan Libya waktu itu sebelum dihabisin oleh Amerika. Semua terinspirasi dari cerita-cerita Al-Quran itu, bagaimana seorang pemimpin Arab sejak zaman Nabi, sejak nabinya, bukan zaman Nabi, sejak nabinya Muhammad itu melakukan kegiatan olahraga ranjang begitu. Anda boleh saja mengatakan saya membicarakan hal yang tidak patut, tetapi itulah yang saya miliki, itulah yang saya ceritakan kepada Anda semua. Dan karena bukan 1-2 ayat yang ini hurun 'ain, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Waqiah ayat 22. Inna ansha'nahunna insya'a. Dan kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Jadi diciptakan langsung di sorga nanti. Bukan sekarang ini. Tetapi Amrozi begitu yakin bahwa begitu dia didor habis, maka dia begitu dor, langsung ketemu bidadari. Itu yang dimiliki oleh mereka. Nah, cerita si ini narasumbernya Deddy Corbuzier ini, karena dia juga itu adalah korban dari ustadz
yang di Bandung itu korbannya. Tetapi katanya dia belum sampai dieskrimkan oleh ustadznya. Bahkan istri ustadznya itu ikut ngipasin barang bocah-bocah itu supaya segera hidup. Coba kalau polisi bergerak cepat ini, harus menangkap karena sudah disebutkan itu. Nama pesantrennya, nama ustadznya juga disebutkan itu. Dan korbannya bukan 1-2 orang. Dan dia sudah sedewasa itu diundang oleh Deddy Corbuzier untuk menceritakan pengalaman kisah nyata hidupnya di mana pesantren dia tinggal itu. Lebih lengkap Anda bisa membaca dan nonton videonya Deddy Corbuzier. Tetapi saya perlu untuk menambahkan bahwa Nabi itu adalah juga orang yang suka sama laki-laki, dan bagaimana dia mengkulum kemaluan cucunya, karena 2 cucu lakinya itu Hasan dan Husain itu dia sedotin seperti itu. Hadis ada semuanya, saudara-saudara. Maka kalau ayat-ayat Quran itu bunyinya wa indahum qasiratut tarful atraba, dan di sampingnya ada bidadari-bidadari yang sebaya umurnya, surah Shad ayat 38, surat 38 ayat 52. Kemudian wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis yang seumurnya baya, an-naba ayat 33. Nah, perawan-perawan faja'alnahunna abqara, dan perawan-perawan yang tetap perawan lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Waqiah 36. Al-Waqiah itu surat 56 ayat 36. Urban atroba, dan yang penuh cinta sebaya pula umurnya, ayat 37-nya, pemuda yang sebaya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aituhum hasibtahum lu'lu'un mansura, itu bacanya, lu'lu'um mansura, dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Lu'lu'am manturo, crispin, itu batu mulia yang indah dan menyilaukan. Nah, ayatnya ada di Quran itu. Kalau hadis saya masih kurang percaya, karena hadis itu muncul 250 tahun setelah dia meninggal, maka diakal-akalin oleh Muhammad untuk diceritakan ulang dan direkayasa balik oleh para ulama muslim. Saudara-saudara, ini bukan upaya untuk perang agama dan perang konsep. Saya melihat bahwa di debat TikTok ataupun debat di YouTube ataupun debat apa saja, belum sampai kepada hakikat, berbicara tentang hakikat agama itu bagaimana. Itu baru hanya perang konsep. Konsep ayatnya begini di Alkitab, ayatnya begini di Al-Quran. Tetapi kalau perang konsep saja, pasti Quran kalah, Islam kalah dari segi apapun, dari segi mana saja membicarakan kedua konsep
agama ini, maka Anda yang waras dan sadar segera kembali dan memperbaiki keyakinan Anda, atau tinggalkan sama sekali karena tidak berguna bagi umat manusia di masa yang akan datang. Sama sekali nggak ada manfaatnya beragama macam begitu. Kita ini bagaimana membicarakan agama ini bermanfaat bagaimana kepada sesama umat manusia? Apakah Islam itu mampu membangun agama, membangun negara yang penuh damai di masa yang akan datang? Anda bisa menjawab sendiri. Anda bisa melihat sendiri bagaimana setiap bulan itu terjadi pelecehan terhadap agama minoritas oleh keyakinan saudara-saudara Muslim yang di dalam Qur'annya saja sudah diceritakan seperti itu. Yesus, nabi-nabi terdahulu nggak menceritakan tentang bidadari. Nggak ada cerita ada bidadari nanti. Seluruh nabi, bukan 1-2 orang nabi yang sama ajarannya dengan nabi Arab. Hanya nabi Arab yang mengajar seperti itu. Nanti ada tidur dengan 72 bidadari. Mari coba diwaspadai dan mawas diri kita semua melihat kejanggalan agama ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.